Aku masih inget banget hari pertama kali aku menginjakkan kaki di Australia, yaitu 31 Mei 2023. Ada perasaan yang gak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, karena jujur aku sama sekali tidak pernah bermimpi untuk bisa hidup dan kerja di Australia. Ada rasa haru, bangga, bahagia, excited, khawatir, dan takut jadi satu. Waktu itu yang ada di pikiranku cuma satu, kerja, nabung, dan cari uang sebanyak mungkin. Tapi setelah beberapa bulan hidup dan kerja di Australia, aku jadi sadar kalau ternyata merantau ke Australia itu bukan cuma soal uang. Ada banyak sekali hal baru yang aku pelajari di sini, hal-hal yang bahkan nggak pernah aku pikirkan sebelumnya. Tapi malah justru sebenarnya ini adalah hal yang paling berharga dari semua perjalanan aku di Australia. Satu, melihat dunia dari sudut pandang baru. Australia memang bukan negara pertamaku. Sebelum ini, aku sudah pernah kerja di Maldives selama 5 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke Australia. Tapi kehidupan di Maldives dan di Australia itu beda banget. Waktu pertama kali sampai di Australia, aku merasa seperti melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tiba-tiba aku jadi sadar kalau ternyata dunia ini luas banget ya. Setiap hari aku belajar hal baru, baik itu tentang budaya, bahasa, lifestyle, dan mindset yang aku pelajari dari orang-orang yang datang dari berbagai negara. Dari situ aku mulai paham kalau ternyata nggak ada cara hidup yang paling benar karena kita semua berbeda dan kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan latar belakang kita. Yang bisa aku lakukan adalah mempelajari dan ambil bagian positifnya yang kira-kira cocok sama aku. Awalnya aku emang cuma fokus untuk ngumpulin uang sebanyak-banyaknya sampai aku lupa istirahat dan nikmatin hidup. Tapi ternyata kadang bahagia itu bukan cuma soal uang, tapi juga waktu yang luang, kedamaian, dan juga istirahat yang cukup. Dua, menjadi mandiri dan kuat secara mental. Merantau ke Australia rasanya kayak mulai dari nol lagi. Nggak ada keluarga, nggak ada teman dekat, nggak ada yang bisa dimintain tolong. Semuanya benar-benar serba sendiri, mulai dari bikin visa, berangkat ke Australia, cari kerja, bahkan sampai cari tempat tinggal pun harus sendiri. Jujur, pas awal-awal rasanya berat banget, karena waktu di Maldives semuanya udah ada yang ngurusin. Tapi setiap kali berhasil melewati suatu tantangan, aku jadi sadar kalau ternyata aku sehebat dan sekuat itu. Dari situlah aku belajar kalau ternyata kekuatan itu nggak datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk terus maju walaupun sendirian. Tiga, belajar komunikasi dan bahasa. Satu hal yang paling aku syukuri dari tinggal di Australia adalah aku jadi semakin lancar berbahasa Inggris. Aku udah bisa bahasa Inggris dari waktu aku masih kerja di Bali, tapi pas nyampe Australia jadi bisa jauh lebih lancar lagi karena setiap hari ngomong pakai bahasa Inggris dengan grammar dan aksen yang lebih bagus. Pas awal-awal aku agak susah buat paham aksen Australia, karena kadang orang Aussie itu ngomongnya cepet banget dan cara pengucapannya juga beda sama Inggris Amerika atau British. Untungnya aku nggak butuh waktu lama buat beradaptasi karena di tempat kerjaku semuanya datang dari berbagai negara, jadi setiap ngomong ya harus pakai bahasa Inggris dan kita semua punya aksen yang berbeda-beda. 4. Belajar toleransi dan empati. Kerja bareng orang dari berbagai negara bikin aku belajar banyak hal tentang perbedaan. Aku yang dulu pasti akan bingung dan menilai mereka aneh, tapi sekarang aku belajar untuk menghargai semua itu. Dari mereka, aku belajar arti sebenarnya dari respect, bahwa kita nggak harus sama untuk saling menghormati. 5. Menghargai semua jenis pekerjaan. Salah satu hal yang paling membuka mata adalah di Australia, nggak ada yang malu dengan pekerjaannya. Mau itu kerja jadi cleaner, picker, kitchen hand, atau builder, semuanya dihormati. Orang yang kerja bersihin toilet atau sampah sama sekali tidak dianggap rendah di sini. Orang juga tidak gengsi melakukannya. Selain itu, gajinya emang lumayan. Di sini, kerja keras selalu dihargai, dan martabat seseorang itu nggak tergantung sama jenis pekerjaannya, tapi dari seberapa jujur dan bertanggung jawab dia dalam melakukannya. 6. Belajar ngatur uang dan hidup sederhana. Orang tuh selalu mikir kerja di Australia pasti langsung kaya. Padahal sebenarnya di balik gaji yang besar, biaya hidupnya juga tinggi banget. Di sini aku belajar buat ngatur keuangan dengan baik dan bijak.
Mulai dari nyari rumah sewa yang murah, masak sendiri biar hemat, belajar nabung dan juga kontrol diri kalau lagi belanja biar nggak kebablasan. Aku belajar hidup sesuai kemampuan. Nggak apa-apa sederhana, karena emang tujuanku kesini bukan untuk foya-foya, tapi bukan berarti jadi pelit dan tidak menikmati hidup. Aku tetap berusaha untuk balance antara kerja dan menikmati. Dan ternyata hidup yang seperti itu justru bikin aku jadi hidup lebih tenang. 7. Menemukan diri sendiri. Jauh dari rumah bikin aku punya banyak waktu untuk mengenal diri sendiri. Aku mulai tahu apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang aku mau, dan apa yang benar-benar penting buat aku. Aku belajar masak makanan negara lain, belajar bahasa dan culture mereka. Selain itu, aku juga jadi sering traveling sendirian. Yang paling penting, aku mulai percaya diri tampil apa adanya. Di Indonesia, aku sering merasa kurang percaya diri karena kulitku yang sawo matang. Selain itu, aku juga pendek dan kecil, sama sekali tidak sesuai dengan standar kecantikan Indonesia. Bahkan sampai sekarang, aku masih sering banget disuruh untuk suntik putih sama teman-temanku. Tapi sejak pindah ke Australia, aku jadi nggak peduli lagi sama apa yang dipikirkan orang. Yang penting, aku bahagia dan menerima diriku sendiri, itu aja udah cukup. Rasanya seperti menemukan versi diriku yang selama ini tersembunyi. Aku nggak lagi hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain, aku hidup buat memahami diriku sendiri. 8. Belajar menyeimbangkan hidup. Di Australia, orang-orang sangat menghargai waktu pribadi. Begitu jam kerja selesai, ya udah mereka fokus untuk menikmati dan menjalani hidup. Entah itu jalan ke pantai, piknik di taman, hiking, atau sekedar nongkrong sama teman atau keluarga. Awalnya aku pikir itu buang-buang waktu, karena kalau dipakai buat kerja, gajinya lumayan banget. Tapi lama-lama aku jadi ngerti, hidup seharusnya nggak cuma tentang kerja dan uang. Kadang waktu santai justru bikin hidup terasa lebih lengkap. Badan kita juga butuh istirahat yang cukup. Kita ini manusia, bukan robot. Jadi aku belajar untuk menghargai diri sendiri atau bisa disebut self-love. Aku tidak lagi memperlakukan diriku seperti mesin pencetak uang. 9. Membangun jaringan internasional. Selama di sini, aku punya teman dari berbagai negara. Kami berbeda bahasa, beda budaya, tapi tetap bisa saling membantu dan saling belajar dari satu sama lain. Dari mereka, aku nggak cuma dapat teman, tapi juga perspektif baru dan cara berpikir baru, bahkan peluang baru. Mereka ngajarin aku arti connection yang sebenarnya. Bukan cuma soal manfaat, tapi tentang saling mendukung di tanah yang sama-sama asing dan saling menguatkan. 10. Jadi lebih tenang dan dewasa. Setelah melewati semua ini sendirian, aku jadi jauh lebih tenang. Dulu aku gampang panik, gampang iri, gampang merasa kurang. Sekarang aku belajar untuk lebih sabar dan merasa cukup. Aku tahu bahwa hidup ini bukan perlombaan, setiap orang punya waktunya masing-masing, dan gak apa-apa kalau prosesku lebih lambat dibandingkan orang lain. Yang penting, aku terus berjalan, terus bertumbuh, dan juga terus jadi yang lebih baik dari aku yang kemarin. Nah, kalau yang ini bonus, belajar menghargai rumah dan keluarga. Lucunya, semakin jauh aku pergi, semakin aku kangen sama rumah. Aku mulai sadar betapa berharganya dukungan kecil dari keluarga dan teman-teman yang dulu aku selalu anggap sepele. Merantau bikin aku lebih berterima kasih dan lebih menghargai hal-hal kecil yang dulu aku abaikan. Sekarang kalau ada yang nanya, enak gak sih kerja di Australia? Aku selalu jawab, enak, tapi bukan karena uangnya. Yang paling berharga dari merantau bukan dolar yang kamu kumpulkan, tapi proses yang kamu jalani, keberanian yang kamu temukan, dan versi baru dari dirimu yang kamu temui di perjalanan ini. Merantau ke Australia bukan cuma soal uang, tapi soal belajar hidup, belajar bertumbuh, dan belajar jadi manusia yang lebih sadar akan arti kehidupan. Kalau kamu juga sedang merantau, semangat ya! Nikmati prosesnya, peluk semua rasa, dan jangan lupa bersyukur. Karena di balik lelahnya perjuanganmu di negeri orang, ada kamu yang perlahan sedang berubah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai habis, sampai ketemu di video berikutnya.